Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitit thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawasaw bis-sabr. Astagfirullahaladzim wa nastaghfirullahal-azim. Sidang Jumat yang berbahagia, izinkan saya membukakan rahasia tentang hukum-hukum di dunia. Yang dimaksud dengan dunia yaitu dunia versi Al-Quran atau dunia versi filsafat. Jadi bagaimana dunia ini bekerja, apa yang terjadi dengan dunia ini, apa konsekuensi-konsekuensinya yang harus kita ketahui. Yang pertama, bahwa di dunia ini semua orang rugi, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, melakukan koordinasi untuk melakukan kebajikan dan ketakwaan. Jadi bergabung dengan jamaah dalam rangka menegakkan kebaikan, menjalankan kebaikan dan menjalankan kesalehan. Siapapun rugi, dosen rugi, mahasiswa rugi, ustadz rugi, profesor rugi, wanita rugi, kecuali orang yang suka belajar, suka beramal dan suka berorganisasi demi kebaikan. Ayatnya jelas tadi yang saya bacakan, innal insana lafi khusrin. Di dalam Al-Quran, kalau ada kata-kata inna, itu perhatikan sungguh-sungguh, karena itu menunjukkan sebuah prinsip. Inna dan seterusnya itu menunjukkan sebuah prinsip yang akan berlaku terus-menerus, menjadi sebuah hukum, ketentuan. Perhatikanlah ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan inna. Di sini juga diawali dengan inna, innal insana lafi khusrin. Ini prinsip, ini pokok, ini pondasi. Yang kedua, hukum di dunia ini, hadis mengatakan man aroda dunya fa bi ilmin. Siapa yang ingin menguasai dunia maka harus dengan ilmu. Orang yang paham gamenya dunia, orang yang paham dengan permainan dunia, Anda harus belajar dari orang yang memahami gamenya dunia. Gamenya dunia ini, pertama bankir, kedua pengacara, ketiga notaris, keempat finansial, ahli finansial, kelima para pemimpin partai dan sebagainya. Mereka lah yang tahu gamenya dunia. Anda harus bisa mencari informasi, belajar dari mereka tentang permainan dunia. Yang ketiga, dunia itu menipu. Al-Quran mengatakan dunia itu gurur, menipu. Dan dunia itu penuh hiasan. Zuyyina lin-nasi hubus sahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah. Jadi di dunia ini ada yang mempesona kita. Pertama wanita, yang kedua harta, yang ketiga emas dan perak, ya. Kemudian kendaraan. Itu semua mempesona. Siapapun akan terpesona, kagum dengan kendaraan, kagum dengan wanita, kagum, suka dengan harta, benda dan sebagainya. Ini gamenya dunia. Anda harus waspada. Dunia menyodorkan pesonanya yang magis. Yang ketiga, dunia itu merefleksikan akhirat. Dalam bahasa Arab disebutnya intikas wal inikas.
Jadi apa yang ada di dunia itu ada akarnya di akhirat. Dan apa yang ada di akhirat itu ada buahnya di dunia. Jadi segala apa yang ada di dunia itu akarnya itu ada di akhirat. Dan segala apa yang ada di akhirat itu buahnya akan muncul di dunia. Ini mengingatkan kita dengan teorinya Plato. Kemudian yang keenam, dunia ini ilusi. An-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Manusia itu tertidur. Dia menjadi sadar ketika mati. Jadi jangan-jangan fase episode kehidupan kita ini dalam keadaan tidur. Kita merasa sadar, merasa awas, merasa waras, padahal sebetulnya kita sedang tertidur nyenyak. Ada dua hal yang membuat kita tertidur itu. Maaf, hal lain yang membuat kita tersihir dengan dunia sehingga lupa diri adalah mabuk dunia. Jadi menurut tafsir Mula Sadra, dunia itu memabukkan. Karena mabuk kita tidak sadar. Coba Anda datangi orang yang mabuk, Anda pukul, dia marah tidak? Tidak. Anda ejek dia, marah tidak? Tidak. Anda ambil uangnya, marah tidak? Tidak. Karena dia tidak sadar. Nah, kita ini bisa jadi mabuk dunia. Karena mabuk dunianya, kita tidak merasa sakit, tidak merasa menderita ketika membenci, ketika hasud, ketika iri, ketika kikir, ketika malas, ketika bodoh, ketika memakan harta anak yatim, ketika zalim, ketika mencuri, ketika korupsi, ketika zina, dan dosa-dosa lain. Itu adalah siksa neraka di sini, kata Mula Sadra. Jadi kita tidak merasakan siksa itu karena kita mabuk dunia dan lalai. Lalai dan mabuk dunia itulah yang membuat kita aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, tidak menderita, tidak merasa sakit. Baru di akhirat dibukakan, maka saat itu kita akan menderita. Jadi surga dan nerakanya versi Mula Sadra adalah diri kita. Kalau Anda berdusta, sekarang tidak terasa sakitnya. Begitu di akhirat Anda akan menderita, berteriak-teriak, kesakitan. Ketika Anda memakan harta anak yatim, Anda seperti memakan api neraka. Dalam Al-Quran dikatakan, memakan harta anak yatim enak, nikmat, tidak terasa api di dalam dada ini. Tapi begitu di neraka, begitu di akhirat, kita akan berteriak-teriak seperti yang kita lihat di film. Jadi kita sendiri yang menciptakan neraka, dan kita sendiri yang menciptakan surga. Kita sendiri yang akan merasakannya. Kebodohan akibat tidak belajar. Hari ini di dunia ini aman-aman saja, damai saja. Tapi begitu di akhirat, Anda akan menjerit-jerit, melolong-lolong, berteriak, kesakitan. Dan rasa sakit akibat kebodohan itu penderitaan yang paling puncak. Bodoh karena tidak belajar, bodoh karena tidak berusaha, bodoh karena tidak bertanya, itu adalah sumber penderitaan. Kemudian yang ketujuh, di dunia ini ternyata ada ruhnya, ada alam malakut. Mungkin kaum positifis, kaum materialis tidak percaya dengan ini. Kok di dunia ada ruhnya? Kok dunia ada malaikat, ada akalnya? Al-Quran menyebutkan kata matahari, bahkan bersumpah dengan matahari. Salah satu tafsirannya, matahari itu adalah simbol dari akal. Dan bulan adalah simbol dari jiwa. Matahari sangat bermanfaat bagi kita, ternyata dia akal. Dan bulan adalah jiwa. Di dunia ada ruhnya, ada alam-alam gaibnya di dunia itu, ada alam malakutnya. Bahkan rezeki juga ada rezeki maknawi. Jadi jangan khawatir kalau kita kekurangan rezeki materi, kekurangan karir materi, ada rezeki maknawi. Allah sendiri mengatakan,
sawabiqu ni'amahu dhahiran wa batin. Allah akan mencurahkan kenikmatannya yang lahir, yang materi dan batin, yang imateri. Jadi ada ruhnya di dunia ini yang hanya bisa dilihat dengan mata batin, dengan basirah. Yang kedelapan, dunia ini satu paket dengan ibtila dan bala. Jadi kalau Anda hidup di dunia, siap-siaplah dengan bala dan ujian. Hafid, seorang penyair Persia, mengatakan, Gul behor kujos, bunga tanpa duri di mana? Artinya tidak ada bunga tanpa duri. Bunga selalu mengandung duri. Kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia ada durinya, ada ibtilanya, ada ujiannya. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali was samarat. Kami akan menguji kalian dengan kekurangan harta, kelaparan, buah-buahan dan sebagainya. Dunia ujian. Jadi jangan harap senang terus, menderita terus. Penderitaan diuji, senang diuji. Kemudian orang yang melihat dunia dengan basirah, id ya'rifu binuril basirah annaha manzilun min manazil sa'irin ilallah. Bahwa orang-orang yang punya mata batin yang bisa melihat dengan tajam, dunia adalah transit. Jadi dunia itu penting karena dia transit menuju alam yang lebih baik. Yang salah adalah menjadikan dunia sebagai tujuan. Jadi ada dua pihak, ada dua kelompok, menjadikan dunia sebagai manzilah, sebagai transit saja, tapi tidak ada orang lain yang menjadikan dunia adalah tujuan. Dunia adalah segala-galanya. Orang yang di dunia, kita yang di dunia ini, apa tugasnya? Harus mencari bekal. Faman tazawwada minha li akhiratihi, siapa yang mengambil bekal di dunia untuk akhiratnya. Bagaimana kita mengambil bekal di dunia? Dengan belajar. Belajar itu akan jadi mawad, menjadi bahan di akhirat. Dengan membina karakter, malakah. Karakter malakah itu adalah akan menjadi bahan dasar kita di akhirat. Dengan mencari ilmu, ilmu itu akan menjadi ruh bagi tubuh kita. Dengan beribadah, ibadah itu akan jadi badan di akhirat kita. Itulah zat, itulah perbekalan kita. Jadi kita harus mencari bekal di dunia, menggali tambang kebahagiaan kita di dunia dengan bersungguh-sungguh, dengan bekerja keras, dengan belajar. Waqtasara minha ala qadri darurah, dan mengambil dunia sesuai kebutuhan saja. Nah, itulah orang-orang yang bisa mengetahui hukum-hukum yang berlaku di dunia. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma la ilaha illa yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shalaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau tadi kita bicara dunia versi Al-Quran dan filsafat,
Sekarang kita bicara tentang dunia. How world work. Bagaimana dunia itu bekerja. Dunia bekerja tergantung siapa yang mengaturnya. Who rule the world? Siapa yang mengatur dunia? Sekarang ini yang mengatur bukan lagi bipolar atau unipolar, sudah multipolar. Jadi bukan lagi Amerika Serikat, bukan lagi Uni Soviet, tapi sudah ada kekuatan-kekuatan lain, termasuk Cina, Tiongkok, pemerintahan Tiongkok. Pemerintahan Tiongkok itu punya mimpi besar, ya. Dia punya mimpi besar, membangun jalur sutra maritim. Jalurnya dari Asia, Eropa sampai ke Afrika. Dan kadang-kadang mengganggu di lautan kita. Karena mereka tuh ekspansionis, agresif, kadang-kadang seperti belut, licik, menghalalkan segala cara. Ya. Namun bukan itu yang saya ingin tegaskan. Ada dua budaya, ada dua perang ini sekarang bermacam-macam perang nih. Israel ke Palestina itu bukan perang, itu adalah genosida, ya, pemusnahan massal. Perang ini sekarang bukan lagi perang peluru atau bedi, ada macam-macam perang yang harus kita waspadai. Ada perang dagang, perang makan, perang intelijen, perang internet, ya, perang urat saraf, dan perang ghazwatul fikri, perang pemikiran. Ini perang pemikiran ini harus kita waspadai. Saya ingat bahasa Arab mengatakan, man alima lugota qaumin salima min. Siapa yang paham bahasa satu kaum, dia akan selamat dari tipu dayanya. Bahasa Mandarin adalah bahasa yang luar biasa, dipakai oleh 1,4 miliar. Jadi layak menurut saya kita menguasai bahasa Mandarin selain bahasa Arab, Inggris, Persia, agar kita selamat dari tipu dayanya. Selain pemerintahan Tiongkok, ada gelombang lain yang memasuki kamar-kamar kita, yaitu Korea. Nah, dua kekuatan ini harus diwaspadai. Jangan itu menjadi biah kita, jangan menjadi lingkungan kita. Anda melihat makanan Korea, skincare Korea, pakaian Korea, musik Korea, drakor, semua memasuki rumah-rumah kita. Karena al-insan abna'u bi'ah. Manusia itu anaknya lingkungan. Kalau lingkungannya sudah dihegemoni oleh mereka, maka akan lahir anak-anak yang seperti mereka. Dan anak-anak kita yang 22% ini terbukti sekarang itu masuk kategori non-education, tidak terdidik, non-employment, tidak bepekerjaan, dan non-training, tidak punya skill. Jadi disebutnya NEET, N-E-E-T. Ini bahaya. Kalau anak-anak generasi muda yang 22% terdiri dari 15 tahun sampai 22 tahun itu tidak berpendidikan, tidak punya pekerjaan, tidak punya skill, itu sangat bahaya bagi bahasa Indonesia. Saya ingat sebuah buku tentang bahwa Islam ternyata lebih sering perang dengan internalnya. Dan salah satu yang menyebabkan perang adalah pengangguran. Jadi ketika kaum muslimin nganggur, orang yang nganggur biasanya pemberani, nekat. Anda lihat preman-preman itu nganggur. Karena nekat, karena nganggur, mereka suka berperang. Jadi kita harus bersyukur, belajar, dan belajar itu semakin panjang, semakin lebih baik. Kemudian bekerja, kemudian terdidik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalat